Dewi Kili Suci merupakan putri Prabu Airlangga yang menolak untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai raja dan memilih hidup sebagai petapa. Nama asli Putri Airlangga itu adalah Sanggramawijaya Tunggadewi sebagaimana dicantumkan pada Prasasti Canet tahun 1021 Masehi sampai Prasasti Turun Hyang tahun 1035 Masehi. Dewi Kili Suci memulai petualangannya sebagai petapa dengan menjauh dari keramaian. Tokoh Dewi Kili Suci sendiri dikisahkan pada cerita Panji sebagai sosok agung yang sangat dihormati. Konon Dewi Kili Suci sering membantu kesulitan pasangan Panji Inu Kertapati dan Galuh Candra Kirana yakni keponakannya. Dewi Kili Suci juga dihubungkan dengan dongeng dan cerita legenda terciptanya Gunung Kelut. Dahulu semasa muda Dewi Kili Suci pernah dilamar oleh seorang manusia berkepala kerbau bernama Mahesasura. Dewi Kili Suci bersedia menerima lamaran itu asalkan Mahesasura mampu membuatkannya sebuah sumur raksasa. Lambat laun sumur raksasa itu pun tercipta berkat kesaktian Mahesasura. Namun sayang Mahesasura jatuh ke dalam sumur itu karena dijebak oleh Dewi Kili Suci. Para prajurit Kediri atas perintah Dewi Kili Suci menimbun sumur itu dengan batu-batuan. Timbunan batu begitu banyak sampai menggunung dan terciptalah Gunung Kelut. Oleh sebab itu apabila Gunung Kelut meletus maka daerah Kediri selalu menjadi korban sebagai wujud kemarahan arwah Mahesasura. Dewi Kili Suci juga dikisahkan pada Babat Tanah Jawi sebagai putri sulung Resi Gentayu yang merupakan Raja Kahuripan. Kerajaan Kahuripan kemudian dibelah dua menjadi Janggala dan Kediri yang masing-masing dipimpin oleh adik Dewi Kili Suci yaitu Lembu Amiluhur dan Lembu Peteng. Kisah ini menyerupai fakta sejarah bahwa setelah Prabu Airlangga turun tahta pada tahun 1042 Masehi maka wilayah kerajaan dibagi menjadi dua. Satu menjadi Kediri yang dipimpin oleh Sri Samarawijaya serta Janggala yang dipimpin Mapanji Garasakan. Pada masa pemerintahan Airlangga dan raja-raja sebelumnya bahwa jabatan tertinggi sesudah raja adalah Rakrian Mahamantri. Jabatan ini identik dengan putra mahkota sehingga pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Prabu Airlangga sejak tahun 1021 Masehi sampai tahun 1035 Masehi yang menjabat sebagai Rakrian Mahamantri adalah Sanggramawijaya Tunggadewi. Sedangkan pada prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi muncul nama baru yaitu Samarawijaya sebagai Rakrian Mahamantri. Tetapi ada kesamaan bahwa Sanggramawijaya Tunggadewi identik dengan putri sulung Airlangga dalam serat calon arang yang mengisahkan pengunduran diri Dewi Kili Suci menjadi petapa. Kisah Dewi Kili Suci sebagai putri mahkota kerajaan Kahuripan yang memilih jalan spiritual menyimpan banyak pelajaran berharga dan hikmah yang dapat dipetik. Kisah Dewi Kili Suci sebagai putri mahkota kerajaan Kahuripan yang memilih jalan religius menawarkan pemahaman yang mendalam tentang prioritas spiritual. Pilihannya untuk meninggalkan segala kemewahan istana dan memilih hidup sebagai pertapa adalah sebuah pernyataan tegas tentang nilai-nilai rohani lebih abadi dibandingkan kekayaan dan tahta. Meskipun memiliki segala kekayaan dan kekuasaan namun Dewi Kili Suci menyadari bahwa hal-hal duniawi tidak dapat memuaskan dahaga jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti di luar lingkup istana. Melalui spiritualitas Dewi Kili Suci mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, kematian dan tujuan manusia. Ia ingin memahami makna eksistensinya di dunia. Dengan memperdalam spiritualitasnya Dewi Kili Suci merasakan koneksi yang kuat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hubungannya dengan alam semesta. Kehidupan istana dengan segala intrik dan persaingannya membuat Dewi Kili Suci merasa terkungkung dalam fata morgana. Ia ingin melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi dan menemukan kebebasan sejati dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari makna hidup di luar kesenangan duniawi. Ia menjadi simbol bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna. Kisah Dewi Kili Suci telah menjadi bagian dari khazanah budaya Jawa dan terus dikisahkan dari generasi ke generasi. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah spiritual Jawa. Meskipun hidup di zaman yang berbeda tetapi pesan yang disampaikan oleh Dewi Kili Suci tetap relevan hingga saat ini. Banyak orang modern yang merasa kehilangan arah dan mencari makna hidup juga dapat menemukan inspirasi dalam kisahnya.